Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Saya doakan semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, dimudahkan segala urusannya serta dimudahkan segala rezekinya. Amin. Bapak Ibu, izin kali ini saya ingin berbagi informasi terkait CPNS ya 2024. Kalau melihat fenomena yang kita saksikan ini berbondong-bondong sekali pelamar CPNS, padahal gajinya hanya 80% gaji pokok PNS. Nah, 80% itu adalah CPNS-nya. Tapi kalau sudah jadi PNS-nya kan menjadi 100%. Begitu kira-kira Bapak Ibu. Lalu yang ingin tahu berapa sebenarnya gaji CPNS dan PNS ya, berdasarkan regulasi yang ada. Nah, ini Bapak Ibu, tentu kali ini saya akan coba bagikan ya Bapak Ibu. Untuk itu silahkan nanti disimak ya sampai selesai. Baik Bapak Ibu, izin menyampaikan ya, ini hanya sekedar berbagi saja ya, terutama bagi teman-teman yang penasaran nih berapa sih gaji PNS tuh, berapa sih gaji CPNS yang 80% itu begitu diangkat begitu ya. Sebenarnya ada di peraturan Badan Kepegawaian Negara ya, peraturan BKN Republik Indonesia nomor 1 ya tahun 2024. Tentang apa itu? Tentang ketentuan teknis pelaksanaan penyesuaian gaji pokok pegawai negeri sipil menurut peraturan Presiden nomor 10 tahun 2024 tentang penyesuaian gaji pokok pegawai negeri sipil. Itu Bapak Ibu. Sebenarnya sudah beredar banyak ya di instansi, di kantor-kantor ya Bapak Ibu, mungkin di HP Bapak Ibu juga bisa di-download ya sebenarnya. Tetapi paling tidak ini saya ambil beberapa contoh, beberapa poin terkait dengan berapa besaran gaji yang pertama kali diangkat gitu Bapak Ibu. Dan saya contohkan di sini Bapak Ibu di tadi peraturan BKN itu yang nomor 1 tahun 2024. Saya contohkan ini golongan ruang 3A. Mengapa saya ambil ruang 3A? Ini karena umumnya nih banyak teman-teman yang sarjana ya. Maka kalau sarjana itu biasanya pertama kali diangkatnya dalam ruang golongan 3 atau golongan ruang 3. Golongan 3A ya ini. Jadi untuk golongan 3 ini lebih banyak ya. Mereka diangkat pertama kali. Nah, di sini Bapak Ibu, di sini ada masa kerja golongan ya, kemudian ada gaji pokok berdasarkan lampiran ya. Di sini ini memang ada perubahan yang sebelumnya PP nomor 15 tahun 2019, kemudian ada perubahan yang terbaru kemarin ini berdasarkan PP nomor 5 ya tahun 2024. Nah, salah satu contoh misalnya apabila teman-teman diangkat pertama kali golongan 3A ya, kemudian masa kerjanya ini 0 tahun, ini bisa dilihat di SK sebenarnya. Maka gaji pokoknya setelah mengalami perubahan itu ini nih 2.785.700 rupiah ya. Ini gaji pokok pertama dengan masa kerja 0 tahun. Tetapi karena teman-teman juga banyak yang mungkin berangkatnya dari honorer kemudian dan masa kerja diakui begitu, maka tinggal menyesuaikan gaji masa kerja itu dengan tabel ini ya, dengan tabel ini. Jadi tinggal menyesuaikan saja. Nah, berapa masa kerja yang dihitung oleh pemerintah ya, tinggal dilihat SK pertama ya gitu Bapak Ibu. Tinggal lihat SK-nya, di situ sudah tertuang masa kerjanya berapa tahun, berapa bulan. Kalau misalnya masa kerjanya di sini 5 tahun misalnya nih, 5 tahun, jelas ini juga akan lebih besar lagi karena sudah memiliki masa kerja. Jadi adanya di kolom ini ya, di kolom yang keberapa ini ya, 1 2 3 4 5 6 7 ya, di kolom ke-8, di kolom ke ini nomor berapa nih? Nomor 6 ya, di kolom nomor 6. Jadi 2.964.000. Ini kalau masa kerjanya 5 tahun. Jadi sudah dihitung ya berdasarkan masa kerja. Dan rata-rata memang CPNS sekarang itu golongannya langsung tinggi karena memang sudah masuk, kalau sudah dihitung begitu diakui masa kerja yang lama pada saat honorer misalnya, jadi maka gaji langsung besar
Itu Bapak Ibu. Tapi kalau dibandingkan dengan P3K jauh banget gitu ya. Bedanya 417.000 loh. Jadi kalau sama-sama sarjana di golongan apa itu namanya di golongan maaf sama-sama sarjana untuk CPNS itu golongan 3, kalau untuk di PTKK kan golongan 9 ya gitu, sama-sama di sarjana tapi beda golongan dan besaran gajinya juga lebih besar P3K. Nah ini ya informasi. Jadi kalau misalnya 80% biasanya 1 tahun itu apa namanya masa uji coba ya, dikasih waktu 1 tahun sebelum ke PNS, di CPNS kan dulu, maka gajinya 80%. Jadi tinggal mengalihkan saja. Misalnya yang masa kerjanya tadi 0 tahun, ya sama-sama di golongan 3, ini kalau 2.785.700 tinggal 80%-nya berapa? Nah itu yang akan diterima ya selama CPNS. Nanti akan berubah menjadi full 100% apabila sudah PNS. Itu ya Bapak Ibu, barangkali biar tidak penasaran lah teman-teman yang sekarang melamar CPNS. Tapi paling tidak saya bisa mendoakan semoga teman-teman yang sekarang sedang melamar CPNS ya, saya doakan semoga sukses ya. Sukses, diterima begitu dengan baik dan selamat tentu ya untuk menjadi aparatur sipil negara. Demikian yang dapat saya bagikan informasi singkat ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.